Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 113. Enggak.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang orang-orang Bani Israel. Kemarin di ayat yang 111 itu mereka orang Yahudi itu mengklaim dirinya bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi, beragama Yahudi. Juga orang Nasrani begitu, mengklaim juga bahwa tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali orang yang beragama Nasrani. Padahal Allah menjelaskan yang masuk surga itu, yang Allah memasukkan surga itu adalah orang yang berserah diri, wajhahu lillah, semua wajahnya kepada Allah secara totalitas. Wa huwa muhsinun, sedangkan dia itu berbuat kebajikan, itu berbuat ikhlas, gitu. Tidak ada unsur paksaan dan bukan karena terpaksa. Falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya itulah pahala di sisi Tuhannya, yaitu Allah akan menyediakan surga. Mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut dan tidak bersedih hati menghadapi akhirat kelak. Nah, dari pembicaraan orang Yahudi dan Nasrani ini saling berdebat. Mengapa itu? Lek Yahudi adalah kabeh kana sing mlebu surga kecuali Yahudi, ya ta? Nasrani yo ono kabeh gak ono itu. Jadi saling menyalahkan. Nah, ini lanjutannya ayat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jari ini orang Yahudi. Wa qalatil yahudu laisatin nasara, dan orang Yahudi itu berkata bahwa orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Mulane iku alasane gak iso mlebu swarga, gak duwe pegangan itu. Mengapa? Jari Yahudi ini tentang keyakinan Isa itu keliru orang Nasrani itu. Dia itu bukan nabi yang dijanjikan oleh Taurat, kitab Taurat. Dan dia bukan itu anak Tuhan, tetapi anak yang tanpa bapak, jarene ngono. Iku keliru iku. Mulane gak iso mlebu swarga kecuali Yahudi, jarene Yahudi. Terus Nasrani juga begitu. Nah, iki wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sebaliknya orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, jarene. Orang Yahudi itu sesat, jarene orang Nasrani. Dia itu tidak mengakui kenabian dan ketuhanan Yesus, tidak menerima jalan keselamatan yang dibawanya oleh Yesus itu, sehingga mereka tidak wajar untuk masuk surga. Dia itu merasa dirinya benar sendiri. Padahal waqalatin nas wa hum yatlunal kitab, padahal mereka itu yatlunal kitab, sama-sama membaca kitab podo. Kenapa kok demikian itu bisa terjadi? Bisa juga kitabnya itu sudah banyak yang dirubah, itu pertama. Yang kedua, bisa juga mereka hanya cuma membaca saja, tapi tidak tahu maknanya, tidak mengerti tentang isinya, sehingga pemahamannya keliru. Atau dia itu tidak pernah membaca kitab sucinya itu, sehingga terjadi itu. Sepodoai orang Islam juga begitu. Itu sama-sama membaca kitabnya, tapi dia dibaca tuh orang ngerti isinya, sehingga bertentangan, berselisih antara A dan B, itu berselisih itu karena begitu. Bener-bener ono kitab suci ini, tapi karena kitab suci digawe hiasan belaka, tidak dipahami. Nah itu. Nah ini ada lagi juga orang musyrik. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamun. Demikian pula qalal ladzina dikatakan oleh orang-orang la ya'lamun, yang tanpa pengetahuan. Apa itu? Siapa itu? Sing gak ono pengetahuan itu musyrik itu. Musyrik gak duwe kitab. Yahudi punya kitab, Nasrani punya kitab, musyrik ono kitab musyrik.
Kauno. Jadi kitab orang musyrik itu hanya cuma berkeyakinan bahwa hidup itu mati-mati ya sudah, tidak ada hari pembalasan. Jadi hidup hanya cuma di dunia ini saja, selesai wis. Di akhirat mati ya wis dipendem dadi lemah ilang wis. Itu menurut keyakinan ini. Lah iki juga begitu. Dia katakan, "Oh, iku ora genah kabeh iku." Lha apa iku? Ya kaya aku ngene iki lho, sing bakal penak urip, gak mikir ngono, gak mikir ngene, iku menurut orang musyrik. Nah, itu. Jadi seperti ucapan mereka itu tidak punya pegangan itu, gak duwe akal yang sehat. Kenapa orang musyrik demikian? Karena orang musyrik itu tidak percaya dengan hari akhirat, itu hanya di dunia saja. Sehingga dia itu selalu mempercayai apa saja dipercayai. Ono ake, wah itu bisa begini, bisa begitu. Ketemu keris, juga begitu. Ketemu keris, itu yang ono, wah keris, apa itu? Nogo ya begitu. Ketemu watu gede ya disembah watu gede, ketemu ringin ya disembah ringin, gitu. Itu musyrik. Gitu. Jadi koyok daiku, itu saling menyalahkan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketaan. Karena sama-sama dia tidak merasa ada yang salah. Dari Yahudi juga merasa benar, Nasrani juga merasa benar, musyrik juga merasa benar. Tapi kebenaran yang diakui ini tanpa ada dasar, jadi merupakan angan-angan saja. Gitu. Wong Islam ya podo melakukan sesuatu karena dia tidak mempelajari kitab sucinya, gak ono dasare, jadi hanya cuma angan-angan saja. Mulane gak salah jenengan tinggal ini, Bu. Malam Jumat lagi seprapatan akeh sing sirami apa jenenge? Kembang, macam-macam. Terus lek kate nikahan apa? Temu iku setiap ono jembatan diantemi ndok barang itu. Lah itu kan perasaan-perasaan angan-angan sang tanpa ada dasar. Mulane iman itu tidak bisa, iman itu harus ono dasarnya. Lah iman, karena imanku tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Lah kalau tidak ada dasar keyakinan yang dicetakkan oleh Allah Quran ini, kitab sucinya itu, moko gelam biar iman ya ngono iku kaya wong ora genah. Malam Jumat ini bapakmu mulai dikai apa jenenge? Sandingan itu. Metang kopi. Penak sing duwe kamar. Dintekno dhewe. Itulah itu kan gak butuh dasar. Mulanya itu perlu ngaji itu begitu. Ya sekarang ini banyak itu. Aduh. Ulaika lah, mereka itu tidak punya dasar itu ya. Jadi terjadi persengketaan. Ya, maka disitulah nanti karena dia merasa benar jadi gegeran, maka nanti Allah memberikan putusannya. Bagaimana putusan Allah itu? Menurut di Quran, nanti semua itu akan dipegang oleh malaikat Zabaniyah, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah itu. Dak ono sing bener itu. Nah, baru lanjutannya ayat. Faman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun adim. Waman azlamu, nah barang siapa dan siapakah adlamu yang paling zalim. Zalim itu yang paling menganiaya. Sopo sing paling menganiaya? Orang yang paling menganiaya dirinya sendiri itu adalah mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu, daripada orang yang melarang menyebut nama Allah dalam masjid-masjid Allah. Siapakah itu yang melarang itu? Ya jelas ketiga itu, Yahudi, Nasara, dan musyrik. Adalah Yahudi juga begitu. Yahudi itu tidak percaya kepada itu. Itu melarangnya itu. Itu Masjidil atau Baitul Maqdis itu dibakar, gitu, sampai habis kitab Tauratnya terbakar semua. Itu begitu. Itu ingin menghancurkan itu supaya gak iso berjalan, supaya gak rame masjidnya, supaya gak berkembang.
Itu. Nasrani juga begitu sama. Nasrani, Masjidil Aqsa itu dibom, dibakar. Ya toh, sampai sekarang itu. Itu. Terus orang musyrik juga demikian. Rasulullah kati nang Mekah, kati umroh, tawaf sa'i di sana, gak boleh. Ya, muncullah perjanjian Hudaybiyah, ya toh? Itu. Jadi orang masjid itu tidak boleh meramaikan. Jadi orang yang mencegah seseorang untuk mengumandangkan kalimat Allah di dalam masjid Allah itu dilarang. Itu orang tiga itu. Nah sekarang saya tanya sekarang apa sih masjid itu? Ayo, masjid itu begini. Masjid adalah salah satu bentuk bangunan ya, yang dijadikan untuk bersujud kepada Sang Pencipta, itu masjid. Satu bentuk bangunan yang ditentukan untuk bersujud kepada Allah. Nah sujud itu apa? Sujud itu taat, patuh, dan tunduk. Masjid itu ya tidak hanya cuma sholat saja, tetapi di dalamnya masjid itu diberikan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana hubungan dengan Allah, yaitu Quran. Itu loh masjid. Lah lek karepe orang Yahudi, Nasrani dan musyrik itu ojo sampai rame masjid itu. Itu loh. Wa mimman mana amasajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu, daripada orang yang melarang itu. Fasa'a fi kharabiya, dan berusaha untuk merobohkan masjid, merobohkannya. Merobohkan. Pertama itu ojo sampai rame masjid itu, yang kedua dirobohkan. Lek robohna saya rasa tidak susah. Orang Yahudi Nasrani merobohkan masjid. Lek nyepino ya. Lah oleh karena itu orang-orang yang ahlul masjid, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu wajib meramaikan masjid itu. Wajib. Tapi harus cerdas, meramaikanku ditekakno Inul Daratista untuk goyang di sini tidak. Atau diobong, tidak, itu rame memang. Itu salah. Rame bagaimana cara untuk menyampaikan ajaran Allah bisa diterima rame. Coba sekarang, apa yang perlu kita tangani orang-orang yang bertakwa pada Allah itu untuk tentang masjid? Pertama adalah keindahan masjid. Bagaimana menciptakan supaya orang kerasan di masjid. Coba sekarang bedakan. Masjid yang dulu 4 meter kali 4 meter itu dengan sekarang rame mana? Sekarang. Kenapa? Karena nikmat tempatnya. Nah oleh karena itu orang-orang yang bertakwa itu harus punya program bagaimana cara menciptakan keindahan di dalam masjid. Wong kerasan, ora rusuh kabeh, ora badangan, kan begitu toh? Itu pertama. Kedua, orang-orang ahli masjid ini harus ucapan yang baik-baik, ojo sampai begedut yang mengakibatkan orang lain porik. Jangan, Pak. Yang baik itu. Jadi nopo sing jenengan niku omah di ruang tamu iku kok dicat sing apik, kursine dikai sing indah, sing aneh, supaya apa sih? Supaya tamu kerasan. Tapi dengan indah, baik dan bagus ini sing duwe omah mecoco kira-kira kerasan enggak? Enggak mungkin kerasan. Lah oleh karena itulah ciptakan demikian. Ya apa carane masjid ini, orang-orang kita ini? Ya apa carane masjid itu serame? Karena masjid itu milik siapa sih masjid itu? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Duit di masjid itu duit menungso Pak. Milik Allah. Milik Allah. Maka lekon akali silahkan. Cuma nanti ada kelanjutan ayat ini. Nah, kalau saya lihat demikian, aku kadang-kadang mempelajari Jogokarian itu juga bagus sekali Pak. Kenapa? Karena bagaimana kita tidak bisa, walaupun uang masjid itu banyak, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Apa meneh ngutang. Tidak dibolehkan, haram itu Pak. Itu milik masjid. Ojo diotek-otek wis. Lah terus digawe apa duit itu? Programkan untuk kebutuhan primer berapa setiap bulannya, kebutuhan sekunder. Kalau sudah ini kebutuhan primer sudah jelas, baru sekunder apa? Nyaput tidak 1 bulan sekali. Nyata kadang 1 tahun. Ini selama didirikan ini tidak pernah disaput. Gak pernah. Berapa tahun di sini? Jadi gak usah kon simpen dana itu menurut Jogokarian itu betul itu Pak. Gunakan, programkan itu untuk kepentingan masjid karena tidak bisa digunakan apa-apa itu. Nah itu tadi ada kebutuhan primer setiap bulannya, anggaran kebutuhan setiap hari itu disiapkan, selalu ada itu.
Terus untuk setelahnya itu digunakan untuk kesejahteraan. Ciptakanlah suasana indah di dalam masjid itu. Ya, ini kebanyakan mereka itu tidak mau membaca Quran ya, sehingga ini akibatnya gitu. Sampai pimpinan cabang itu kan mengkritik kita. Ya, itu makanya di sini loh Pak, harus kita wasa'afi khorobiya, bagaimana itu masjid itu diciptakan dengan indah. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifun, mereka itu tidak sepatutnya memasuki kecuali dengan rasa takut. Jadi siapapun yang masuk masjid itu rasa takut. Mulanya di sini tidak boleh si bersiul-siul, itu orang munafik, tidak boleh keplok-keplok ono di jero masjid ora oleh. Ciptakan yang damai indah. Nah, apakah masjid itu hanya Baitullah Pak Afidul? Oh enggak, semua bumi Nusantara kata Rasulullah adalah masjid. Jadi sama saja masjid-masjid itu adalah milik Allah. Itu loh Pak. Lahum fid dunya, lah orang-orang yang tidak memperhatikan itu, menyalahgunakan ke masjid itu, lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapatkan kehinaan. Coba jenengan delok. Kok sapa sing nyolong sapa jenenge ngenekan iki? Mik itu ditolongi sing biyen iku. Ya gak kira marat, masjid akan muncul lagi di situ. Akan muncul lagi. Tapi kamu hina itu orang-orang yang begitu. Tapi jangan coba-coba itu milik Allah. Saya sampai pernah begitu. Saya pertama mengajarkan itu di masjid-masjid itu semua kan banyak yang meminta saya tuh. Saya ngajar. Saya tuh merasa bahwa gak mungkin dia tahu bagaimana kependeritaan saya. Saya ke Masjid Al-Furqon itu beli apa namanya, beli kursi sendiri, kursi untuk itu apa, plastik, bukan limpatan, saya taruh di situ. Nah saya taruh di situ. Sekarang ini wah, orang-orang sudah mengerti, oh ini penting begini, akhirnya banyak sukar bagus-bagus. Akan saya ambil itu saya tidak berani Pak, tak baik pindah karku tak deketnya gelongsor. Kenapa? Saya takut ini sudah menjadi apa yang dimasukkan di masjid itu diserahkan di masjid adalah milik masjid. Saya berani. Sampai di Al-Ikhlas itu saya dulu itu beli kursi plastik di Al-Ikhlas itu. Nah, itu begitu. Setelah begitu banyak sekarang indah-indah, bagus-bagus. Tadi akan saya ambil, saya tidak berani ya terus. Padahal saya di Gelongsor tidak ada masjid apa namanya kursinya itu, ada kursi apa namanya kursi kayu besar itu. Kadang-kadang anak-anak kalau mengangkatkan kursi itu saya kasihan, berat kursinya. Ya, tapi saya tidak bisa naik ke situ karena undang-undang nggak bisa naik. Jadi di situ saya tidak berani. Tapi apa? Sekarang saya tanya, sekarang boleh gak kita pinjam mic-nya masjid ini untuk karaoke di rumah? Gak boleh apa enggak? Oh, enggak boleh, itu haram. Ya toh? Oh iki kok adzane kan maghrib saja. Iki sak gurunge maghrib tak jukuk tak gawe karaoke di rumah, oleh enggak? Nah, iya, tidak boleh Pak, itu haram, itu sudah lah itu begitu. Masya Allah, itulah harus kita anukan. Bahaya ini. Di sini loh, lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia itu mendapat kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun alim, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang besar. Baru lanjutan di ayat. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah ini orang Yahudi Nasrani kan begitu toh. Nabi Muhammad itu sepindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Nabi Muhammad itu sholatnya pertama itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Maksud dari pada Nabi Muhammad itu supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di situ itu bisa ikut, sebenarnya sama. Gitu loh. Kita sama. Lah orang Yahudi Nasrani itu tidak ke Baitullah, ke Baitul Maqdis. Itu selama 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Terus akhirnya sampai 17 bulan itu ada reaksi apa-apa. Rasulullah itu ingin lagi kembali menghadap kiblat ke Baitullah. Akhirnya ada kiblat, pindah kiblat, kan ada cerita tentang begitu toh? Ya itu sudah pernah kita bahas di sini. Itu masjid pindah kiblatnya kan pindo gitu ya. Terus turun ayat itu pindah itu. Lah itu maksudnya lah dari pindahnya kiblat ke dari Baitul Maqdis ke Baitullah ini itu dikecam oleh orang Yahudi. Delon, kau no prinsip, kau no anuan itu.
dilokno, gak ono arah. Jadi koyo jenengan ono di kendaraan salat, di pesawat, ono di kapal laut itu salat itu begitu kan gak tentu arah kiblate. Wong mari ngadep kiblat kulon itu langsung jadi ngetan dan sebagainya, itu gak iso gitu. Nah di situ dikecam oleh maka Allah menjelaskan walillahil masyriqu wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat. Ya ta? Fa aina ma tuwallu, maka di mana saja kamu menghadap, fatamma, maka di sanalah, di arah sanalah wajhullah, wajah Allah. Kamu sama dengan itu. Mulane Baitullah itu, Baitullah di tengah-tengah. Sing ono di barat Baitullah ngadep ngetan, sing ono di etan ngadep ngulon, sing ono di kidul ngadep ngalor, sing di lor ngadep ngidul. Itu jadi menghadap itu menghadap wajah Allah secara totalitas kiblat. Innallaha, sesungguhnya Allah wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Gitu. Lah itu dikecam oleh Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik itu. Maka selanjutnya ya ini. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka itu berkata, Allah itu mempunyai anak. Cari ini. Siapa itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Lah orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Allah. Terus orang-orang musyrik, siapa yang dijadikan anak Allah? Orang musyrik itu mengatakan bahwa malaikat itu, perempuan itu anak Allah. Orang musyrik itu. Jadi ini orang musyrik itu. Nah, waqalu, dan mereka berkata, attakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak. Langsung Allah subhanahu, maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Allah itu tidak butuh, Allah maha kaya, gak butuh pemberianmu. Allah itu tidak butuh anak. Orang yang butuh anak karena dia pertama dia mengharapkan bisa ada yang melanjutkan perjuangan orang tua, itu anak. Dan juga pada masa tua nanti bisa membantu apa kesulitan orang tua, itu anak. Tapi Allah ini tidak butuh itu. Ya toh. Kenapa? Karena ma fis sama ballahu ma fis samawati wal, apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Ya toh. Kullun lahu qanitun, semua itu tunduk kepada Allah. Jadi gak butuh Allah itu. Ya toh. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard, penemu langit dan bumi itu adalah Allah, gak nyontoh apa-apa itu. Ya toh. Wa idza qada amran, dan bila ia berkehendak amron akan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka pasti langsung wujud itu. Jadi gak perlu anak Allah itu. Apa itu? Satu. Yang kedua, anak itu mesti akan mirip dengan wajahnya bapak, ya toh, atau ibu, ya toh. Jadi ya toh, anak itu mesti mirip-mirip lah. Anakku kan persis dengan saya, dikit-dikit. Sedangkan saya dengan kakak saya tuh hampir mirip ini. Ya toh, cuma ganteng aku, kan begitu toh. Karena nomaku. Iya kan mirip-mirip. Ya gini dengan bapak mirip. Jadi kalau itu Isa itu sebagai anak itu berarti Tuhan Allah itu kan seperti Isa itu. Itu orang kena. Orang kena. Makanya di situ subhanallah, maha suci Allah itu. Nah, lanjutannya ayat wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu orang apa itu? Orang-orang kafir itu, laula yukallimunallahu, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami. Nah ini. Jadi sing pertama itu orang Yahudi Nasrani ngarani bahwa Allah punya anak.
Sing kedua ini orang musyrik itu mengatakan bahwa mengapa Allah itu kok tidak berbicara dengan kami langsung, kok melalui sapa jenenge Nabi Muhammad itu. Apa kok gak langsung saja? Kamu ini tidak mengerti, banyak manusia kalau langsung Allah memberikan wahyu atau memberikan ilham kepada seseorang semuanya itu sama, tidak bisa. Ono sing pinter, ono sing gak pinter. Maka ini perlu ono guru. Ya toh? Coba jenengan praktekkan niku. Anak jenengan ojo di sekolah no, wis jarno di umah. Apa yang terjadi? Ora iso apa-apa, perlu guru yang membimbing itu. Gitu loh. Lah opo jarine orang musyrik itu? Opo kok Tuhan kok tidak langsung kepada saya, kok lantaran Nabi Muhammad? Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami suatu tanda ayat. Gitu. Apa itu?